Zhang Lexuan berhasil menyusulnya. Elder Xuan, apakah kita akan kembali dulu? Kita masih mengadakan turnamen besok. Penatua Xuan tidak ragu-ragu saat mendengar kata-kata Zhang Lexuan. Tidak. Apakah kalian tidak melihat sinyalnya? Hijau berarti dia berhasil, dan merah berarti bahaya. Kalian harus bersembunyi di luar kota sebentar, dan kembali ketika fajar menyingsing. Kami akan bersembunyi di suatu tempat di pinggiran barat, dan bersiaplah untuk memperkuat Huo Yuhao. Jika sesuatu terjadi padanya di turnamen rekayasa jiwa elit kota Radian, akan lebih mudah bagi kita untuk mengantarnya pergi. Huo Yuhao masih berpartisipasi dalam kompetisi di pinggiran barat, dan ini adalah salah satu alasan terpenting mengapa Penatua Xuan tidak ingin pergi bersama Du Buxi dan yang lainnya. Huo Yuhao adalah masa depan Shrek. Zhang Lexuan sedikit khawatir dan cemas. Bagaimana dengan Bei Bei? Dia masih di hotel. Haruskah aku mencarinya? Penatua Xuan menghela nafas pelan dan berkata, kamu tidak berpikir jernih karena kamu terlalu khawatir, Lexuan. Apakah kamu benar-benar berpikir, dengan ketelitian Huo Yuhao, bahwa dia tidak memikirkan Bei Bei? Sinyal bahwa dia baru saja dikirim keluar berarti bahaya, tapi mereka baru saja pergi dari sana. Selanjutnya, dia harus melanjutkan turnamen rekayasa jiwa elit kota Radian, jadi dia hanya akan muncul kembali setelah kompetisi berakhir, tidak peduli apa yang terjadi di kota. Ada lebih dari cukup waktunya dia mengirim seseorang untuk menjemput Bei Bei antara sekarang dan nanti. Zhang Lexuan menggigit bibir bawahnya. Memang benar, dia tidak berpikir jernih karena terlalu khawatir. Meskipun orang itu, dia menatap Penatua Xuan dengan sepasang mata yang cerah dan bersemangat. Tetua Xuan, aku masih belum yakin. Penatua Xuan merasa sedikit tidak berdaya. Baiklah, kamu boleh pergi tapi hati-hati. Aku khawatir kota ini akan segera berada di bawah darurat militer, dan kamu harus membawa Bei Bei keluar kota sesegera mungkin setelah kamu bertemu dengannya. Bertemu dengan kami di pinggiran barat, ya. Suara Zhang Lexuan baru saja turun sebelum dia terbang dan menghilang dalam sekejap mata. Penatua Xuan tidak terlalu khawatir tentang keselamatannya, karena Zhang Lexuan cukup kuat untuk menantang bahkan seorang berjudul Dou Luo. Selain itu, dia adalah salah satu orang yang memimpin tim finalis di turnamen Master Jiwa Pemuda Elit Kontinental. Akan lebih mudah baginya untuk menangani berbagai hal jika dia tidak mengenakan masker saat memasuki kota. Di pinggiran barat, alis Yeyulin yang dirajut erat akhirnya mengendur. Warna langit di atas Radiant City terus berubah. Orang normal tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi, tetapi individu kuat seperti dia bisa memahaminya. Hal ini terutama berlaku karena dia adalah Starsky Dou Luo, jadi dia secara alami lebih sensitif terhadap segala sesuatu yang terjadi di langit. Pihak lain akhirnya tenang, dan sepertinya kekaisaran mampu mengendalikan situasi. Yeyulin mendukung Su Tianran. Selain itu, dia adalah salah satu anggota komite utama ketika istana kerajaan sedang dirancang, jadi dia sangat ahli dalam kemampuan pertahanan istana kerajaan. Dia memiliki keyakinan mutlak bahwa bahkan jika ultimate Dou Luo tiba di atas istana kerajaan kota Radian, dia tidak akan bersenang-senang melawan semua mekanisme pertahanan istana kerajaan yang meledak pada saat yang bersamaan. Mekanisme pertahanan utama istana kerajaan bahkan belum diaktifkan, yang berarti para penyusup tidak layak mengaktifkan benteng mereka. Meskipun penyusup berada di langit, istana kerajaan masih akan menimbulkan gangguan besar jika mereka menembakkan meriam jiwa kelas 8 dan kelas 9 yang tak terhitung jumlahnya ke angkasa, mungkin menimbulkan kepanikan pada warga. Tapi semuanya sudah beres sekarang, yang berarti masalahnya sudah teratasi. Kehebohan di kota telah mereda, namun turnamen tersebut mulai membangkitkan semangat Yeyulin. Lebih dari separuh waktu putaran yang ditentukan telah berlalu pada saat ini. Orang bernama Tangwu belum memulai satu susunan formasi pun, dan gerakannya bahkan tampak melambat. Seolah-olah dia sedikit lelah. Dia masih mengerjakan beberapa komponen lain-lain. Yeyulin mengamatinya sebentar. Komponen-komponen itu memberinya perasaan menyegarkan, pegas, sambungan mekanis, dan segala sesuatu lainnya memberinya cukup inspirasi. Pemuda ini jelas sangat akrab dengan hal-hal ini dari cara dia bekerja. Satu-satunya masalah adalah, tidak peduli betapa rumit dan indahnya hal-hal ini,
Alat jiwa memerlukan susunan formasi agar dapat berfungsi. Ye Yulin adalah seorang insinyur jiwa kelas 9, dan dia secara alami dapat memahami beberapa niat Huo Yuhao setelah mengamatinya begitu lama. Pemuda ini ingin menggunakan sambungan dan komponen mekanis unik tertentu untuk menggantikan susunan formasi tertentu. Ya, pasti itu. Namun meski begitu, alat jiwa berbentuk manusia membutuhkan terlalu banyak susunan formasi. Lebih dari separuh waktu yang diberikan telah berlalu, jadi bisakah dia menyelesaikan alat jiwanya jika dia belum memulainya? Ye Yulin menyukai kecepatan, stabilitas, dan teknik pemuda ini. Hal ini terutama terjadi karena pemuda ini cacat, tubuhnya lemah, tetapi kemauannya kuat, dan ini membuat Ye Yulin semakin tergerak untuk menerimanya sebagai muridnya. Namun dia mulai mengkhawatirkan pemuda ini seiring berjalannya waktu. Mungkinkah pemuda ini akan tersingkir dari babak ini, meskipun ia memiliki standar yang mengesankan, karena ia tidak dapat menyelesaikan alat jiwanya? Ye Yulin mulai merasa sedikit menyesal setelah dia memahami apa yang coba dilakukan Huo Yuhao, karena dia tidak memperhatikan Huo Yuhao terlalu dekat sejak awal. Oleh karena itu, dia hanya dapat memahami sebagian bagian mekanis rumit yang sedang dikerjakan Huo Yuhao. Huo Yuhao juga sangat licik. Dia membuat segala macam komponen lain-lain, dan komponen-komponen ini ditempatkan secara acak di sekelilingnya. Hanya seseorang dengan tingkat kekuatan spiritualnya yang tidak akan merasa bingung atau menganggap segalanya kacau. Huo Yuhao akan melakukan semua penjahitan, penyambungan, dan perakitan berbagai bagian mekanis di akhir segalanya. Dia benar-benar membuatku khawatir. Kapan tepatnya dia akan mulai membuat susunan formasi? Dia membuat terlalu banyak komponen mekanis, bukan? Dia memiliki lebih dari 200 komponen. Apakah dia benar-benar mampu menjahit semuanya menjadi alat jiwa berbentuk manusia? Saya senang saya memutuskan untuk datang ke sini hari ini. Saya berharap pemuda ini dapat menunjukkan keajaiban kepada saya. Ye Yulin berdiri sehingga dia bisa mengamati proses pembuatan Huo Yuhao sedikit lebih baik. Ye Yulin bukan satu-satunya yang mengawasinya. Dari 7 juri, ada 3 orang yang mengamati pemuda lumpuh yang memiliki benda logam tergeletak di sekitar meja kerajinannya dan di tanah di sekelilingnya. Wakil pendiri sekte Roh Kudus sedang duduk dengan tenang di dalam area peristirahatan di bawah panggung kompetisi. Dia sepertinya tidak tahu apa yang terjadi di Radiant City, dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia hanya mendengus pelan ketika berita tentang apa yang terjadi sampai padanya. Geramannya penuh dengan penghinaan. Senyuman tipis muncul di wajah Nangong Wan. Sepertinya beberapa orang telah memutar ekornya dan berlari. Jika mereka memilih sisi barat, biarlah, turnamen ini sangat penting bagi mereka, tetapi tidak cukup penting sehingga wakil pendiri dan keempat tetua harus mempertahankan benteng. Kehadiran mereka adalah untuk terus memberikan kesan kepada para master jiwa yang mencoba untuk mengeluarkan kesan bahwa front barat masih dipertahankan, hanya saja front itu sedikit lebih lemah dibandingkan sisi lainnya. Tanggung jawab dasar Gereja Roh Kudus akan selesai jika para penguasa jiwa berusaha menerobos sisi barat. Dahi Huo Yuhao mulai berkeringat. Avatar spiritualnya telah terlalu lama terpisah dari tubuhnya. Dan efek samping dari pemisahan ini akhirnya mulai terlihat, kekuatan spiritual yang terpisah dari roh terikat erat dengan tubuh aslinya. Koneksi ini akan menjadi lebih lemah seiring berjalannya waktu, dan setelah koneksi ini benar-benar terputus, bagian yang terpisah tersebut tidak akan pernah kembali ke tubuhnya, dan menghilang begitu saja. Skydream Icheworm telah menyebutkan bahwa ini tidak cukup untuk mengancam kehidupan Huo Yuhao, tapi dia pasti akan terluka parah jika situasi seperti itu benar-benar terjadi. Itu juga berarti dia tidak akan mampu bersaing lagi, namun ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Ada banyak hal yang hanya bisa dilakukan setelah melakukan persiapan yang cukup dan perlu. Cepat, cepat, cepat. Huo Yuhao hampir selesai dengan komponen mekanisnya, dan dia sedang mempersiapkan logam langka yang dia perlukan untuk susunan formasinya. Namun, dia tidak bisa mulai mengukir dan membentuk susunan formasinya dalam kondisi mental yang lemah. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu, turnamen masih berlangsung, dan dia pasti akan menimbulkan kecurigaan jika dia berhenti melakukan apapun. Wakil pendiri Gereja Roh Kudus dan keempat tetua menyaksikan segala sesuatu di atas panggung dari bawah, dan mereka semua adalah penguasa jiwa jahat dan bergelar Douluo.
Tidak ada yang bisa memprediksi apa reaksi mereka setelah mereka menyadari ada yang tidak beres dengan dirinya, dan satu-satunya pilihannya jika dia dan kakak laki-laki keduanya diserang adalah bersembunyi di dalam dunia demi planet hantu. Namun jika itu terjadi, avatar spiritual Huo Yuhao tidak akan bisa kembali ke tubuhnya, dan dia akan terluka parah. Lalu bagaimana dia bisa mengatur dan merencanakan hal-hal yang akan terjadi sesudahnya? Lebih cepat, dia sudah menyiapkan bahan terbaik yang dia perlukan untuk susunan formasinya. Ada 18 logam langka dengan berbagai warna yang tersusun di depannya, sementara komponen mekanis yang telah dia selesaikan sebelumnya berserakan di tanah. Ya, Huo Yuhao dan Xuan Ziwen telah membuat terobosan dalam penelitian mereka. Mereka telah berhasil menyederhanakan prinsip-prinsip senjata tersembunyi mekanis sekte Tang, dan alat jiwa berbentuk manusia paling sederhana yang dapat mereka buat hanya membutuhkan 18 susunan formasi. Tangan Huo Yuhao tidak berani berhenti, dan dia hanya bisa menggunakan pisau pahatnya untuk mulai mengukir logam langka ini menjadi bentuk dan ukurannya yang kasar. Hal-hal detailnya harus menunggu, 18 keping logam langka dengan cepat dipahat. Aku tidak bisa berhenti sekarang. Huo Yuhao bersikeras pada gagasan ini karena dia tidak bisa membiarkan siapapun melihat apapun yang dia lakukan, dan dia tidak bisa mengungkapkan celah atau kelemahan apapun. Jika tidak, masalah akan muncul bahkan ketika avatar spiritualnya kembali ke tubuhnya. Para penguasa jiwa jahat itu mahir dalam menangani semua jenis roh. Apalagi yang bisa dilakukan Huo Yuhao tanpa menyusun susunan formasinya. Dia hanya bisa mulai merakit alat jiwanya yang berbentuk manusia. Huo Yuhao mengarahkan telapak tangannya ke tanah, dan 7 hingga 8 komponen terbang di depannya. Dia dengan cepat menyatukannya dan merakit sambungan yang kecil dan gesit dalam waktu singkat sebelum dia menyedot beberapa komponen lainnya dan terus merakit semuanya. Proses perakitannya jauh lebih sederhana daripada membuat bagian mekanis tersebut. Ada begitu banyak potongan sehingga orang lain merasa sedikit bingung melihatnya. Namun, Huo Yuhao bahkan tidak membutuhkan matanya untuk melihat, dan dia menggunakan teknik menangkap naga pengendali bangau untuk menyedot komponen-komponen itu kepadanya dan menyatukannya secara terus-menerus. Dia akan menempatkan setiap bagian mekanis yang relatif lebih besar dengan rapi di meja kerajinan sebelum melanjutkan, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk merakit 100 bagian yang lebih besar. Jadi, dia akan melakukan itu. Yulin telah memperhatikan Huo Yuhao selama ini, dan dia menghela nafas kagum di dalam hati. Dia akan mengerjakan susunan formasinya setelah semuanya selesai. Meskipun metode ini tidak patut dipuji, bagian mekanisnya yang rumit dan indah terlalu indah. Saya ingin tahu apa yang bisa dilakukan alat jiwa ini. Saya harus berbicara dengan pemuda ini setelah turnamen. Senyuman akhirnya muncul di wajah Huo Yuhao, dan tangannya mulai bergerak semakin cepat. Dia menyatukan bagian-bagian mekanis di meja kerajinannya sekali lagi, dan bahkan para insinyur jiwa kelas 9 yang mengawasinya merasa sedikit linglung dan bingung ketika dia menyelesaikan semua langkah halus dan rumit itu. Insinyur jiwa kelas 9 ini memiliki mata yang bagus. Meskipun mereka tidak begitu paham untuk apa bagian mekanis ini, mereka tahu bahwa setiap bagian yang dibuat Huo Yuhao dirakit dengan kompak dan mulus. Seluruh bagian mulai terlihat, dan segalanya menjadi lebih ramping. Ketuhan ini adalah hal yang paling menarik di mata seorang insinyur jiwa, mengesankan. Tang Wu sungguh jenius. Seorang pria tua yang duduk di samping Ye Yulin tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Ketujuh juri tersebut sedang duduk di panggung kompetisi, sehingga suara mereka akan langsung mempengaruhi peserta jika mereka terlalu keras. Namun, hakim ini pada akhirnya tetap melontarkan kata-kata tersebut, jadi tidak sulit membayangkan betapa terguncangnya dia oleh pekerjaan Huo Yuhao. Ye Yulin mengangguk lembut dan berkata, "Kamu juga menyadarinya, Wang Tua." Pria tua yang ia ajak bicara membentak, "Pak Tua, mataku masih berfungsi. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Namun, bisakah kamu mengetahui keluarga mana yang mahir dengan bagian-bagian mekanis canggih itu?" Dia secara alami mengacu pada sekte insinyur jiwa. Ye Yulin menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Saya telah melihat alat jiwa yang didukung oleh komponen mekanis, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat begitu banyak komponen mekanis digunakan pada saat yang bersamaan. Namun, saya punya firasat bahwa pemuda ini dapat menciptakan era baru dalam alat jiwa. Sepertinya kita salah sebelumnya." Wang Tua memaksakan diri untuk tertawa dan berkata, "Tidak bisakah kamu bersikap terus terang?
Aku semakin tua, jadi aku tidak bisa menerima pukulan seperti itu lagi. Meskipun aku tahu jalan kita sedikit melenceng, kita hanya bisa melanjutkan di atasnya. Sekarang kita sudah tua. Ye Yulin mendengus dengan nada menghina dan berkata, itu hanya pendapatmu. Aku tidak percaya kita tidak bisa mengubah jalan kita, dan aku masih sangat muda. Aku tidak akan punya masalah untuk hidup selama 100 tahun lagi. Wang tua merenung sejenak, lalu menghela nafas pelan sambil berkata, pengejaranmu yang tanpa henti untuk mendapatkan lebih banyak, ini selalu menjadi perbedaan antara kamu dan aku. Dan ini juga merupakan alasan mengapa aku selalu satu kelas di bawahmu. Namun, tidak peduli seberapa tinggi kamu menghargai anak muda ini, kamu harus menghubungiku ketika kamu ingin mendiskusikan penggabungan bagian-bagian mekanis dan peralatan jiwa setelah turnamen. Bagaimana dengan kita? Beberapa juri lain mau tidak mau berekspresi di sisi lain. Ye Yulin mengangkat tangan kanannya, dan layar cahaya kedap suara menutupi semua orang di dalam sehingga percakapan mereka tidak mempengaruhi kontestan yang masih bekerja keras. Kalian semua tidak tahu malu. Kalian bertingkah seperti nyamuk ketika melihat darah. Kalian bisa menonton dan mendengarkan, tapi tidak ada yang bisa merebutnya dariku. Kalian harus mengerti bahwa aku telah membayar dengan darah dan keringatku, dan aku telah mengeluarkan Sun Moon Divine Needle yang baru saja aku kembangkan, kata Ye Yulin penuh kebencian kepada juri lainnya. 6 insinyur jiwa lainnya tidak dapat dibandingkan dengan Ye Yulin dalam hal status mereka di dunia insinyur jiwa. Dan semua orang merasa sedikit tidak berdaya dan jengkel saat mereka melihat sikapnya yang mendominasi dan berwibawa. Wang tua segera berusaha meredakan ketegangan. Baiklah. Sudah cukup. Ye tua, kami dapat melihat usahamu, kami tidak akan merebutnya darimu. Namun, semua orang telah mengetahui hal ini pada saat yang sama. Kami ingin mempelajarinya bersama. Selanjutnya, semua orang dapat berpartisipasi dalam penelitian ini bersama-sama. Faktanya adalah, peraturan turnamen organisasi bawah tanah omong kosong itu tidak masuk akal. Dengan apa para insinyur jiwa bersaing? Selain alat jiwa itu sendiri, para insinyur jiwa bersaing dengan desain dan kreativitas. Begitu banyak alat jiwa saat ini yang dikembangkan dari kreativitas dan inovasi. Saya pikir inovasi Tangwu dalam mengintegrasikan bagian-bagian mekanis ke dalam alat jiwanya yang berbentuk manusia sehingga dia tidak perlu membuat begitu banyak susunan formasi sudah cukup untuk menobatkannya sebagai juara. Ye Yulin meliriknya dan berkata, apakah aku membutuhkanmu? Lihatlah ke langit. Benda apa itu? Apa menurutmu aku tidak berguna? Salah satu juri berseru, kelihatannya tidak bagus. Ketiga organisasi bawah tanah ini telah memberi kita begitu banyak. Jika kita merusak turnamen, Ye Yulin melotot ke arahnya, dan dia sepertinya akan meledak kapan saja. Dia menggeram, omong kosong. Izinkan saya bertanya kepada Anda, Zhang Tua, apakah turnamen omong kosong ini penting dibandingkan dengan era baru alat jiwa? Benarkah? Zhang Tua jelas-jelas kalah dalam argumen ini, dan suaranya menjadi sedikit lemah. Baiklah, baiklah. Kalau kamu bilang begitu, Ye Tua. Namun, kita tetap harus mencoba dan menghindari tindakan yang berlebihan. Terlebih lagi, jika pemuda ini bahkan tidak bisa menyelesaikan alat jiwanya sebelum waktunya habis, dia bahkan tidak bisa berpartisipasi dalam putaran berikutnya. Ye Yulin mendengus dingin. Tidak apa-apa jika dia tidak melakukannya. Paling-paling, aku bisa membuat satu set Sun Moon Divine Needle sebagai hadiah untuknya. Sangat ganas. Wang tua berpikir dalam hati. Ye Yulin menjadi sangat tidak tahu malu karena anak muda yang luar biasa ini. Dia menjelaskan bahwa dia akan mengambil anak ini dengan paksa. Disayangkan. Sayang sekali. Mengapa saya tidak bertemu pemuda luar biasa ini sebelumnya? Para juri sedang berdiskusi di antara mereka sendiri di satu sisi, dan Huo Yuhao sepertinya merasakan hawa dingin di punggungnya di sisi lain. Dia mendongak tanpa sadar, dan dia bertemu dengan tatapan para juri yang menatap ke arahnya dari dalam penghalang kedap suara. Sial, aku terlalu pamar. Hah? Saya seharusnya membuat alat jiwa dan menyatukan cangkangnya sebelum merakit semua bagian mekanis di dalam cangkang. Sayang sekali, lupakan saja. Aku hanya akan bermain dengan mereka sebentar. Senyuman lucu muncul di sudut mulut Huo Yuhao.
Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan membesar-besarkan gerakannya saat dia menatap ke atas ke langit, dan fitur wajahnya langsung menjadi kendur dan lesu. Para juri telah memusatkan perhatian mereka padanya selama ini, dan mereka semua terkejut dengan perubahan ekspresinya yang tiba-tiba. Setiap insinyur jiwa akan memiliki reaksi yang sama pada saat seperti ini, tidak peduli di kelas mana mereka berada, dan mereka mengikuti pandangan Huo Yuhao ke langit. Tapi mereka segera menyadari bahwa Huo Yuhao sedang menatap ke dalam kegelapan, di mana tidak ada apa-apa sama sekali. Apa yang tidak mereka ketahui adalah ketika mata mereka beralih, seberkas cahaya berputar diam-diam menembus lapisan kedap suara di luar dan tanpa suara memasuki bagian belakang kepala Huo Yuhao. Kali ini, tubuh Huo Yuhao benar-benar bergetar. Ketika mata para juri kembali ke wajahnya, mereka melihat bahwa Huo Yuhao memiliki ekspresi pencerahan, dan dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan terus menyatukan sambungan mekanisnya. Wang Tua menghela nafas kagum. Orang ini sangat menakutkan. Sebenarnya aku mengira dia melihat sesuatu, tapi ternyata dia hanya memikirkan beberapa teka-teki. Tiba-tiba terungkapnya bakat dan kaliber seseorang pasti cukup bagus. Lihat, dia sedang mengerjakan susunan formasinya sekarang. Pisau pahatnya cantik. Apa itu salah satu pisau pahat peringkat? Bukankah itu benar? Huo Yuhao mulai menyusun susunan formasinya di sisi lain. Pisau pahat di tangannya adalah pisau aneh yang berwarna hijau seluruhnya, dan berisi energi kehidupan. Ya, avatar spiritual Huo Yuhao yang terpisah akhirnya bergegas kembali pada saat itu. Ketika semuanya menyatu kembali, Huo Yuhao langsung merasakan semua kelemahan mentalnya hilang pada saat itu. Dia bahkan merasa seolah-olah ada sesuatu yang menjadi lebih murni dalam dirinya pada saat itu. Ini luar biasa. Huo Yuhao menghela nafas kekaguman di dalam. Di saat yang sama, Life Guardian Blade yang baru saja kembali padanya mulai menari di telapak tangannya. Avatar spiritual Huo Yuhao telah membantu ketiga gadis itu menyelesaikan operasi mereka, dan dia telah membantu mereka melakukan beberapa hal lagi setelahnya sebelum mereka pergi untuk bertemu dengan Susan Shi dan Jiang Nanan. Huo Yuhao telah menyuruh mereka untuk kembali ke Brilliant Delict Hotel dan membawa BI-BI ke pinggiran barat sebelum dia segera berpisah dari semua orang, dan avatar spiritualnya bergegas kembali ke tubuh utamanya secepat mungkin. Wang Dong'er adalah orang yang menembakkan dua sinyal itu ketika mereka meninggalkan gudang bawah tanah. Senyum tipis terlihat di wajah Huo Yuhao, dia sangat ingin tertawa saat ini. Senyumannya penuh kepuasan, kami mendapat banyak keuntungan hari ini. Kali ini, Kekaisaran Matahari Bulan telah memberiku hadiah yang murah hati, dan aku juga memberikan hadiah yang murah hati kepada mereka. Kedua hadiah ini seharusnya cukup untuk menunda rencana invasi mereka. Huo Yuhao merasa jauh lebih bersemangat saat memikirkan hal ini, dan tangannya secara tidak sadar mulai bekerja dengan kecepatan penuh. Ketujuh juri setidaknya adalah insinyur jiwa kelas 8, dan masing-masing dari mereka memiliki mata yang lebar dan rahang yang kendur saat mereka menatap Huo Yuhao. Gerakan Huo Yuhao sedikit melambat, tetapi setelah pencerahannya, pada saat itu, dia mulai mengerjakan susunan formasinya dengan cepat, seolah-olah dia telah disuntik dengan adrenalin, logam. Langkah pertama yang dia gunakan adalah logam khusus yang dikenal dengan nama Diamond Essence Gold. Diamond Essence Gold dimurnikan dari emas. Biasanya, hanya 30 gram Diamond Essence Gold yang dapat dimurnikan dari 1 kilogram emas. Logam langka ini jarang digunakan karena terlalu mahal dan mewah, namun ciri khasnya sangat mengesankan. Diamond Essence Gold adalah konduktor kekuatan jiwa yang sangat baik, sama seperti emas, dan struktur bias padat bagian dalam Diamond Essence Gold dapat memperkuat undulasi kekuatan jiwa. Ada alat jiwa khusus yang dikenal sebagai Soul Power Amplifier, dan Diamond Essence Gold adalah yang paling penting dalam membuatnya. Penguat kekuatan jiwa hanya dapat diselesaikan menggunakan Diamond Essence Gold untuk membuat susunan formasinya. Soul Power Amplifier tidak memiliki kelas, tetapi alat jiwa apapun yang memilikinya sebagai lampiran akan ditingkatkan satu kelas, dengan pengecualian alat jiwa kelas 9. Hanya aliansi Dusquater yang memberikan Diamond Essence Gold kepada pesaing mereka. Di antara mereka, hanya meja kerajinan Huo Yuhao yang memiliki sepotong Diamond Essence Gold sebesar kepalan tangan bayi. Ini adalah bias Nangongwan terhadap Huo Yuhao, karena Yiyulin bukanlah satu-satunya orang yang ingin menjadikan Huo Yuhao sebagai muridnya. Masih ada master dari aliansi Dusquater yang terlibat,
Huo Yuhao hanya menemukan potongan Diamond Essence Gold ini melalui celah di antara logam langka lainnya setelah menggunakan beberapa logam lainnya. Nilai benda ini tidak dapat diukur dengan uang, dan bahkan ketika benda itu dalam bentuk logam, sepotong Diamond Essence Gold memiliki nilai yang sama dengan alat jiwa kelas 8, Soul Power Amplifier disebut-sebut sebagai alat jiwa kelas 9 yang sebenarnya bukan alat jiwa kelas 9. Jadi tidak sulit untuk membayangkan mengapa Diamond Essence Gold begitu berharga. Diamond Essence Gold memang hebat, tetapi ia memiliki beberapa karakteristik uniknya sendiri. Salah satu yang paling menonjol adalah betapa sulitnya itu, berlian, dalam namanya tidak hanya menggambarkan kemampuan refraksi batinnya, tetapi juga menggambarkan betapa sulitnya itu. Diamond Essence Gold sangat keras sehingga bahkan insinyur jiwa kelas 9 pun akan kesulitan menggunakan pisau ukir mereka untuk mengukir dan memahatnya. Seseorang bahkan tidak akan bisa meninggalkan satupun tanda pada Diamond Essence Gold jika mereka tidak didukung oleh kekuatan jiwa yang hebat, atau jika mereka tidak memiliki pisau pahat yang cukup keras. Namun pisau ukir hijau milik Huo Yuhao melenggang ke sana kemari saat para juri menyaksikannya. Dan pisau itu memotong emas esensi berlian hingga debu dan partikel beterbangan ke segala arah. Diamond Essence Gold di tangannya dengan cepat terbentuk, pisau ukirnya bukan pisau ukir peringkat. Salah satu juri kelas 8 bergumam dengan percaya diri. Dia bukan insinyur jiwa kelas 9, tapi tidak ada orang lain yang bisa menandinginya dalam hal pemahaman dan penelitian mengenai pisau pahat peringkat. Jika dia mengatakan pisau Huo Yuhao bukanlah pisau pahat peringkat, maka itu bukan pisau pahat. Ye Yulin mengerutkan kening dan berkata, jika tidak, maka orang yang membuat daftar itu pasti buta. Atau mungkin pisau pahat ini belum pernah muncul sebelumnya. Kita semua bisa melihat kekuatannya dari cara pisau itu memotong Diamond Essence Gold seperti mentega. Pisau ini mungkin yang terbaik yang pernah kulihat dalam memotong logam keras. Ini lebih baik daripada bintang kejoraku, Wang Tua mengangguk dengan tulus dan berkata, itu benar. Saya pikir orang ini bahkan tidak menggunakan kekuatan jiwa, jadi pasti ada sesuatu yang aneh pada pisau pahatnya, dan itu bukan hanya karena pisau itu sangat tajam. Saya curiga pisau pahat itu sendiri membawa beberapa karakteristik khusus yang membuatnya unggul dalam memotong hal-hal sulit. Tapi karakteristik ini mungkin sedikit terlalu kuat, Ye Yulin berkata, mungkinkah itu sesuatu yang diambil oleh aliansi Duskwater untuk dia gunakan? Aku menjadi lebih percaya diri pada anak ini, penatua sang tertawa dan berkata, benar. Aliansi Duskwater sangat cerdik, namun mereka bersedia mengeluarkan Diamond Essence Gold untuk dia gunakan. Tidak sulit membayangkan seberapa besar penekanan yang mereka berikan pada pemuda ini, dan itu akan aneh jika kamu atau mereka tidak percaya padanya. Ye Yulin tersenyum dan berkata, kalau begitu kita akan dengan sabar menunggu pemuda ini menyelesaikan alat jiwa berbentuk manusianya. Dia sudah menjadi juara hari ini di hatiku. Pupil matanya tiba-tiba membesar saat dia mengucapkan kata-kata ini, dan dia berseru kaget, astaga. Dia sudah selesai dengan susunan formasinya, apakah itu benar? Huo Yuhao tampaknya telah selesai mengukir dan memahat potongan Diamond Essence Gold di tangannya. Selanjutnya, Huo Yuhao mengambil botol kecil dari suatu tempat dan mengangkat tangannya. Semua debu Diamond Essence Gold yang jatuh dari pemotongan dan ukirannya semuanya tersedot ke dalam botol. Ini adalah barang bagus, dan bahkan debu serta pecahannya memiliki kegunaan dan efek khusus. Huo Yuhao mulai mengerjakan susunan formasi keduanya setelah itu. Dia tidak menggunakan alat bantu apapun, dan menggenggam potongan logam langka di tangan kirinya sementara dia memegang pedang penjaga kehidupan dengan tangan kanannya, lalu mengukir dan memahat dengan cepat. Debu dan partikel logam beterbangan ke segala arah sekali lagi. Kecepatannya saat ini lebih cepat dibandingkan saat dia membuat komponen tersebut sebelumnya, dan tangannya mulai meninggalkan bayangan. Keadaan saat ini yang dialami Huo Yuhao adalah kondisi terbaiknya dalam membuat alat jiwa. Dia telah menyembunyikan kemampuannya di babak sebelumnya, namun tidak perlu bersembunyi lagi di saat seperti ini, karena dia sudah berada di babak final. Dia mungkin tidak akan bertemu orang-orang ini lagi setelah turnamen, setidaknya dalam hubungan yang baik. Mungkin suatu hari nanti mereka akan bertemu di medan perang. Life Guardian Blade miliknya mengetuk pelan potongan logam di tangannya dan dengan cepat menyelesaikan 3 potongan melengkung. Mereka sangat presisi jika diukur dengan penggaris. Memotong sudutnya, mengiris dengan kecepatan kilat, mengebor dan membuat lubang.
Jari-jarinya terus beralih dari teknik ke teknik halus. Huo Yuhao memang memiliki karakteristik unik dan luar biasa sebagai seorang insinyur jiwa. Pertama, dia mungkin memiliki kekuatan spiritual yang lebih kuat daripada para insinyur jiwa kelas 9 yang menilai turnamen ini. Dan tidak perlu menyebutkan betapa lincahnya tangannya, karena dia memiliki tangan giok misterius dari sekte Tang dan pelatihannya dengan senjata tersembunyi. Semua itu, selain kekuatan spiritual Huo Yuhao yang membimbingnya, berarti dia tidak akan pernah melakukan kesalahan. Kekuatan spiritualnya akan membimbing tangannya untuk bergerak dengan ketepatan luar biasa sesuai dengan apapun yang dia pikirkan. Sulit baginya untuk membuat kesalahan sepanjang proses. Huo Yuhao telah pulih dari kelemahannya setelah avatar spiritualnya kembali ke tubuhnya, dan rasanya ada semacam sublimasi. Huo Yuhao menikmati perasaan ajaib ini saat pisau pahat di tangannya menari-nari ke atas dan ke bawah, dan garis demi garis pola rumit dan indah muncul terus-menerus pada potongan logam langka di tangannya. Dia benar-benar berminat untuk membuat alat jiwa, dan dia sekarang bisa memberikan seluruh hati dan jiwanya untuk usaha ini tanpa harus khawatir tentang hal lain. Xuan Ziwen telah berkomentar dengan kagum sebelumnya bahwa jika Huo Yuhao dapat mengerahkan seluruh energi dan perhatiannya untuk membuat alat jiwa, dia mungkin bisa menjadi insinyur jiwa kelas 10 yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan semua bakat yang dia miliki, tidak akan terlalu sulit baginya untuk menjadi Douluo Transcendent karena Ultimate Ice-nya, sementara bakatnya dalam menggunakan alat jiwa adalah unik dan luar biasa. Xuan Ziwen bahkan percaya bahwa bakat Huo Yuhao dalam membuat alat jiwa lebih unggul daripada pencapaiannya sebagai master jiwa. Namun, Xuan Ziwen juga memberitahu Huo Yuhao bahwa bakat sangat penting bagi insinyur jiwa untuk mencapai kelas 7. Namun, melanjutkan naik dari kelas 7 akan membutuhkan upaya 10 kali lebih banyak daripada sebelumnya. Insinyur jiwa tidak akan pernah bisa maju jika mereka tidak mengerahkan seluruh hati dan jiwa mereka ke dalam upaya tersebut. Oleh karena itu, Huo Yuhao perlu membuat pilihan ketika dia menjadi Soul Sage 7 Cincin. Huo Yuhao memberi jawaban pada Xuan Ziwen saat itu, dan dia telah membuat pilihan yang sama sejak dia menjadi insinyur jiwa. Pilihannya sederhana, dia akan menjadi master jiwa yang menggunakan alat jiwa, dan ini akan menjadi arus utama di masa depan. Dia tidak akan pernah menyerah dalam perjalanannya sebagai master jiwa, karena dia ingin mendaki sampai ke puncak, dan juga karena dia harus terus berjuang demi Sky Dream Iceworm, Ice Empress, dan Snow Empress. Dia tidak punya pilihan selain bekerja keras dalam kultivasinya. Huo Yuhao menyampaikan pendapatnya kepada Xuan Ziwen. Tujuannya untuk masa depan sederhana, dia ingin menggunakan alat jiwa untuk meningkatkan kekuatan master jiwa. Dan tujuannya akan selesai ketika alat jiwa dapat sepenuhnya menjadi penguat bagi master jiwa. Susunan formasi kedua Huo Yuhao dengan cepat terbentuk, dan dia tidak melambat sama sekali. Ketujuh juri tersebut adalah insinyur jiwa tingkat atas, dan mereka secara alami dapat memahami keadaan saat ini di mana Huo Yuhao berada. Ini adalah keadaan yang mereka inginkan ketika mereka membuat alat jiwa. Keadaan di dunia insinyur jiwa ini dikenal sebagai tubuh dan pikiran sebagai satu. Seorang insinyur jiwa tidak bisa secara eksplisit mengejar keadaan ini, mereka perlu memiliki semangat, memiliki landasan yang sangat dalam, dan memiliki tingkat kultivasi dan kekuatan spiritual tertentu sebelum mereka dapat mencapai kondisi ini. Seorang insinyur jiwa harus memasuki tubuh dan pikiran ini sebagai satu keadaan untuk membuat alat jiwa kelas 9. Insinyur jiwa pada umumnya tidak memiliki deteksi spiritual Huo Yuhao, jadi mereka tidak akan membuat kesalahan, dan dengan demikian mereka hanya bisa mengandalkan pencapaian kondisi tubuh dan pikiran sebagai satu untuk dengan lancar menyelesaikan hal yang sangat canggih seperti alat jiwa kelas 9. Ketua juri, Starsky Douluo, yang juga seorang insinyur jiwa kelas 9, menatap Huo Yuhao sampai matanya tampak sedikit serakah. Sungguh luar biasa. Dia benar-benar ajaib. Saya tidak peduli siapa gurunya, saya harus menariknya ke sisi saya. Bakat ini adalah sesuatu yang didambakan dan diinginkan oleh semua insinyur jiwa. Kemajuan kerajinan para insinyur jiwa lainnya bertentangan dengan proses Huo Yuhao. Mereka praktis sudah selesai dengan susunan formasi mereka, dan sekarang mulai dengan santai menempa bagian lain dari alat jiwa mereka. Babak teknik turnamen akan diadakan kemudian. Oleh karena itu, setiap kontestan berencana memiliki waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri setelah menyelesaikan peralatan jiwa mereka,
sehingga mereka dapat direvitalisasi untuk penilaian teknik yang sangat ketat setelahnya. Para kontestan mulai melirik lawan mereka pada saat ini, karena ketegangan mereka relatif berkurang dibandingkan sebelumnya. Huo Yuhao dengan cepat menjadi fokus perhatian mereka, tidak mungkin mereka tidak memperhatikan Huo Yuhao. Ada alat jiwa berbentuk manusia setinggi 2,5 meter, berdiri tepat di sampingnya. Salah satu kontestan kamar dagang alto salah menekan alu dan lesung di tangannya saat melihat alat jiwa berbentuk manusia itu, menyebabkan dia membuang sepotong logam langka. Dia hampir menghancurkan tangannya sendiri. Insinyur jiwa lainnya merasakan bola mata mereka melotot saat mereka menyaksikan Huo Yuhao. Hanya Hichaito yang bisa mempertahankan sikap santai dan tenangnya, karena dia tidak sedang melihat ke arah Huo Yuhao, alat jiwa berbentuk manusia. Dia benar-benar membuat alat jiwa berbentuk manusia di turnamen ini, Tangwu ini luar biasa. Sudahkah kamu menyelidiki identitasnya? Wakil pendiri sengaja menekan suaranya saat dia berbicara. Nangongwan buru-buru menjawab dengan hormat dan berkata, saya telah mengirim seseorang untuk menyelidiki, tetapi kami tidak menemukan apapun. Rasanya seperti Tangsi dan Tangwu muncul begitu saja. Mereka memiliki pelayan sebelum ini, jadi saya pikir mereka datang dari sebuah sekte. Tapi kami sudah memeriksa setiap sekte, dan tidak ada apa-apa. Namun, menurutku identitasnya dan dari mana asalnya tidak penting. Dia berpartisipasi dalam turnamen ini untuk mendapatkan hadiahnya, dan itu berarti dia tidak sekaya itu. Semuanya jika tidak maka tidak akan menjadi masalah, kita hanya perlu mencuci otaknya. Bodoh, wakil pendiri itu mendengus dingin. Nangongwan merasakan jantungnya berdetak kencang, dan ekspresinya sedikit berubah saat dia membungkuk hormat dan berkata, maafkan saya, wakil pendiri. Mohon sarannya.